Salam sejahtera saudara-saudara. Shalom Rock Makassar. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua bersuka cita sebab kita masuk di bulan yang baru dan sekarang kita masuk di minggu pertama bulan Oktober. Dan yang luar biasa adalah saudara-saudara sudah bisa ada on-site, sudah bisa ibadah secara on-site, dan tentu sekarang sudah bisa kumpul bersama lagi sekalipun protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan cukup ketat. Tetapi kita semua mengerti bahwa keadaan semakin membaik dan kita terus berdoa. Ya, kita akan terus fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, tema kita secara general dalam 3 bulan ke depan adalah membahas tentang Father. Dan khusus untuk bulan Oktober ini, kita akan membahas tentang Fathers that build. Jadi bapak-bapak yang membangun. Ya, orang bisa punya banyak pengajar, tapi hanya bapak yang kemudian akan konsentrasi membangun kehidupan saudara. Jadi kita akan membahas hari ini adalah build our lives in the right foundation. Bagaimana kita membangun kehidupan kita pada dasar yang benar. Nah, ini kita harus mengerti bahwa seorang ayah itu sangat menentukan dasar yang kuat dalam kehidupan anak-anaknya. Artinya, generasi yang ada sekarang itu dasarnya akan sangat ditentukan oleh ayah mereka. Itu jelas. Dan kemudian generasi berikut nanti dasar hidup mereka akan ditentukan oleh generasi sekarang. Dan kalau kita perhatikan dengan benar bahwa dari generasi ke generasi Tuhan telah berbicara kepada umatnya untuk menegakkan, untuk meneruskan kebenarannya dari satu generasi ke generasi yang lain, supaya kemudian dia dapat membangkitkan generasi yang diperlengkapi, generasi yang kuat. Tapi yang kita hadapi tentu seringkali tidak seperti secara ideal kita lihat. Nah, saya mau kita membaca di dalam Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Nah, Mazmur 82 ini saya tahu tidak mudah untuk dikhotbahkan, tapi saya tentu tidak perlu menyentuh hal-hal yang penuh dengan penuh dengan dilematis dalam pemikiran, tapi saya cuma ingin membahas hal-hal yang saya anggap penting dari ayat-ayat tersebut. Nah, mari kita akan membaca Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah. Hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya merupakan ayat-ayat yang luar biasa. Jadi Mazmur Asaf ini adalah Mazmur dari Asaf. Asaf sepertinya melihat banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Dan dia frustrasi sehingga kemudian dia menyanyikan lagu ini bagaimana Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah yang menghakimi. Ya. Nah, kata Allah di sini dengan huruf kecil tentu tidak menunjukkan kepada Allah yang huruf besar yang menunjuk kepada pribadi Allah, tapi Allah sini adalah judges, manusia, ya,
yang seperti Allah. Ini sebenarnya yang dimaksud adalah manusia, karena manusia waktu diciptakan seperti Allah. Nanti sudah bisa lihat itu di ayatnya yang ke berapa, ayatnya ke-6, bahwa kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi jelas ini menunjuk kepada anak-anak Allah. Itu bisa referring kepada malaikat, tapi juga bisa reverse kepada manusia, seperti Adam disebut anak Allah dan seterusnya. Nah, saya tidak akan membahas itu. Yang saya ingin bahas adalah bahwa sebenarnya semua kelaliman, semua kekacauan, semua masalah dalam yang terjadi di masyarakat kita, yang kita sebut dengan penyakit-penyakit sosial, itu penyebab utamanya sebenarnya karena fondasinya yang hancur. Nah, fondasinya apa yang jadi masalah? Coba kita lihat. Kalau sudah perhatikan ayat yang kelima, itu sebenarnya diberitahukan kepada kita tentang ini sebenarnya. Ada 3 hal yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Jadi dalam kehidupan, 3 hal ini sebenarnya merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Ya, ayat 5, coba sudah perhatikan ayat 5. Ya. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Ini sudah bisa bayangkan, ya. Goyanglah segala dasar bumi, fondasinya bergoyang. Coba sudah perhatikan. Alkitab beritahu kepada kita di ayatnya yang kelima, itu ada 3 hal yang menjadi masalah dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah itu tuh, lack of knowledge. Mereka tidak tahu apa-apa. Ignorance, ketidaktahuan. Ini berbahaya, saudara. Ya, kita harus paham bahwa ketidaktahuan itu sangat berbahaya. What you don't know can kill you. Itu jelas. Itu adalah hal yang luar biasa. Apa yang kita tidak tahu bisa membunuh kita, bisa menghancurkan kita. Jadi jelas ketidaktahuan adalah masalah yang sangat besar. Dibilang ini, ditulis begini, mereka tidak tahu apa-apa, ya. They know nothing. Itu yang pertama, lack of knowledge. Yang kedua adalah mereka salah mengerti, ya. Mereka salah mengerti kehidupan. Mereka tidak mengerti apa-apa. Jadi yang pertama, mereka tidak tahu apa-apa. Yang kedua, mereka tidak mengerti apa-apa. Dan yang ketiga adalah dibilang bahwa mereka berjalan dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka berjalan. They walking in darkness. Spiritual blindness. Mereka tidak memiliki terang secara rohani. Mereka tidak punya pemahaman secara rohani. Mereka mengalami apa yang disebut dengan spiritual blindness. Mereka gelap. Mereka nggak lihat apa-apa. Kan kita memang mengerti bahwa frustrasi yang paling besar dalam kehidupan ini, yang pertama, kalau saudara tidak tahu siapa diri saudara. Itu berat banget kalau saudara nggak tahu siapa diri saudara. Waduh, itu berat banget. Ya. Kalau orang sudah nggak tahu diri, itu sudah identik dengan schizophrenic. Ya. Itu sudah identik dengan orang yang tidak waras. Ya. Itu jelas. Itu dibilang bahwa mereka tidak mengetahui siapa diri mereka. Wah, itu jelas. Orang ditanya, kamu siapa? Saya burung. Wah, itu udah parah itu. Dan ada banyak sekali filsafat dunia ini yang tidak bisa menjawab pertanyaan, kita ini siapa sebenarnya? Hanya Alkitab yang tuliskan kepada kita. Ya, itu kan itu frustrasi banget kalau saudara nggak tahu siapa saudara. Terus kemudian saudara juga nggak tahu, saudara punya sesuatu tapi nggak tahu mau diapakan. Nah, itu frustrasi. Itu semua yang kita temukan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang memiliki sesuatu tanpa tahu untuk apa. Mereka bertugas melakukan sesuatu tanpa ada petunjuk untuk melakukannya. Mereka punya sumber-sumber yang banyak tetapi tidak punya pengetahuan untuk mengelolanya. Mirip-mirip bangsa kita kan, negara paling kaya di dunia, tapi kita nggak menikmati apa-apa. Frustrasi banget gak sih? Kaya raya bangsa kita. Tapi yang nikmati kekayaannya adalah bangsa lain.
Terus kita tanya, kenapa? Oh, mereka nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana mengelolanya. Kita bahkan nggak tahu kalau kekayaan itu ada di situ. Kita punya segala-galanya tapi tidak tahu untuk apa. Frustrasi banget. Nah, disinilah sebenarnya peran seorang bapa yang membangun kehidupan itu sangat penting. Setiap saudara perlu sekali bapa. Karena bapaklah yang meletakkan dasar dalam kehidupan saudara. Nah, manusia punya dasar kehidupan itu adalah identitas mereka di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki ini, berat banget. Nah, tentu saudara sudah belajar ya, tentu dalam pembapaan, karena kita tentu tahu hubungan bapa dan anak, father and son relationship, atau pelajaran tentang fathering telah merupakan kekuatan dari Rock, dari pelayanan Rock selama ini, di mana kita menekankan pembapaan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang kuat. Bahkan kita mengerti ke depan hanya ada dua tipe kepemimpinan yang bakal bertahan, yaitu kepemimpinan pembapaan dan kepemimpinan kehambaan. Itu dua kepemimpinan yang bakal kuat ke depan. Yang tentu itu kita tarik prinsip-prinsipnya dari firman Tuhan. Nah, kita perlu mengerti Bapa yang baik itu membangun identitas. Itu Bapa yang baik. Bapa yang baik itu melahirkan pribadi yang serupa dengan Kristus. Makanya kita harus mengerti dalam pembapaan identitas itu penting sekali. Nah, kita sudah paham kan bahwa kalau orang kehilangan figur ayah, yang pertama itu dia kehilangan identitas. Penyebab pemberontakan terbanyak, udah kita ketahui secara psikologi, ditemukan bahwa penyebab pemberontakan terbanyak karena anak-anak ini dibesarkan dalam keluarga yang tanpa ayah. Sebab ayah itu ada untuk membangun identitas. Saudara, ini penting sekali. Kalau saudara adalah seorang yang pemarah, tebak, saudara akan melahirkan anak-anak yang juga pemarah, itu sudah pasti. Karena anak-anak meneladani saudara. Disinilah kita harus mengerti bahwa identitas kita sangat dibangun oleh Bapa kita. Ya, masih ingat Yesus? Ya, bukan berarti Yesus tidak tahu identitasnya, tapi mengapa untuk memulai pelayanannya, begitu Yesus dibaptis keluar dari air, harus muncul perkataan dari Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. It's an identity. Itu sebuah identitas yang disodorkan kepada Yesus. Dia adalah anak Allah yang Bapa berkenan kepadanya. Wah, itu powerful. Kalau kita bisa melatih anak-anak kita, membangun di dalam diri mereka identitas mereka di dalam Kristus, bahwa Bapa di sorga berkenan kepada mereka, seperti Bapa di sorga berkenan kepada Kristus, itu akan melahirkan anak-anak yang betul-betul memiliki optimisme dalam kehidupan ini, memiliki identitas. Mereka tahu diri mereka. Kalau mereka tahu siapa diri mereka, mereka akan dengan mudah dapat melakukan apa saja yang Tuhan mau mereka kerjakan tanpa hambatan apapun. Terbanyak kita karena nggak tahu diri, kita minder, kita rendah diri, kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan minta. Cuma karena kita kemudian jadi yang lain, kita tidak mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Makanya kita mengerti bahwa Bapa yang Tuhan inginkan, seorang Bapa itu dia adalah seorang pribadi yang membangun identitas anaknya. Bagaimana cara dia membangun identitas anaknya? Ini yang paling penting di dalam apa yang dibangun oleh seorang bapa. Yang kedua adalah ini. Bapa yang baik itu harusnya dia akan membangun gambar. Dia akan menciptakan blueprint, gambar yang tepat dalam kehidupan seorang anak. Dia yang kemudian install di dalam diri anak ini mimpi, visi. Dia akan stretch itu dalam kehidupannya. Dia akan menolong anaknya melihat jauh ke depan.
Dia akan dia akan membawa anaknya untuk melihat lebih jauh. Kalau anaknya nggak bisa lihat jauh, dia akan dukung anaknya di atas untuk anaknya bisa melihat lebih jauh. Sebab Bapa harus membangun gambar atau paradigma dalam diri anak-anak mereka. Saudara memiliki identitas itu sudah bagus sebenarnya. Tapi kita harus mengerti bahwa kita juga harus punya pengertian. Sebab kita sudah lihat bahwa ada banyak orang misunderstanding in life. Mereka gagal paham dalam kehidupan ini. Mereka gagal mengerti. Alkitab bilang bukan saja mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Iya, dan dari mana mereka harus mendapatkan ini? Mereka harus mendapatkannya dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya seorang bapa akan membangun sebuah bangunan kehidupan yang kuat dalam diri anak mereka. Ya, itu dia akan membangun kebenaran dalam diri mereka sebagai fondasi. Kita sudah baca Yesus Kristus adalah fondasinya. Iman adalah fondasi. Semua yang sifatnya fondasional ini itu harus dibangun dalam diri sang anak. Itu yang create paradigm. Itu yang create gambar di dalam pemikiran mereka. Sebab saudara tidak akan mengerjakan apa-apa yang tidak tergambar pada pemikiran saudara. Arti memahami sesuatu itu adalah sesuatu tersebut tergambar dalam pemikiran saudara. Itulah sebabnya dalam belajar kita tahu bahwa itu semua kita mendengar, kita semuanya itu semuanya cuman beberapa persen saja. Tapi begitu melihat itu 98%. Makanya anak-anak itu seringkali nggak dengar kita, tapi mereka melihat kita, mereka meneladani kita. Makanya disinilah seorang bapa akan membangun gambar dalam kehidupan anak mereka. Akan membangun gambar besar dalam diri mereka. Waktu anak-anak mereka dalam keadaan tertekan, mereka sudah pernah melihat gambar yang bapaknya tunjukkan. Bagaimana bapaknya berhadapan dengan tekanan. Bagaimana bapaknya berhadapan dengan ketidakbenaran. Bagaimana bapaknya berhadapan dengan kekurangan. Bagaimana bapaknya berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Bagaimana bapaknya berhadapan dengan broken relationship. Bagaimana bapaknya berhadapan dengan orang yang tidak mau mengampuni. Bagaimana dia telah melihat hal tersebut. Dan waktu mereka melihat hal tersebut, itu terbangun gambar dalam pemikiran mereka. Saudara, ada banyak orang berpikir, kenapa ya orang anak-anak ini bisa punya pemikiran yang kreatif? Itu gambar terjadi dalam pemikiran mereka. Dan itu terjadi karena benar-benar ada orang yang menjadi teladan hidup untuk mereka. Bapa yang baik, saya sudah katakan tadi, dia akan membangun identitas dalam diri anak-anak mereka. Identitas Kristus yang akan dibangun. Paulus berkata di Galatia 4 ayat 19, aku seperti merasa sakit bersalin kembali. Itu kan seharusnya perempuan yang merasa sakit bersalin. Paulus berkata dia merasa itu menderita kembali supaya rupa Kristus nyata bagi kamu. Supaya kamu menyatakan rupa Kristus. Itu menunjukkan identitas. Tapi kemudian sekarang kita mau ada gambar ini terjadi. Ada gambar ilahi yang kemudian kita portray kepada mereka. Coba saudara bayangkan. Di Alkitab penuh dengan cerita. Makanya Tuhan beritahu buat mereka. Katakanlah kepada anak-anakmu. Ceritakanlah firman Tuhan pada mereka. Waktu kamu berjalan, waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring, waktu kamu makan. Nyatakan hal tersebut. It builds something in their mind. Membangun paradigma, membangun gambar dalam diri mereka. Sebab Bapa yang baik adalah pembangun paradigma. Mereka membangun mimpi di dalam diri anak-anak mereka. Mereka mau anak-anak mereka mencapai mimpi yang dari Tuhan. Itu jelas. Yang ketiga. Yang pertama, seorang Bapa yang baik membangun identitas. Yang kedua, Bapa yang baik membangun paradigma. Sekarang yang ketiga, Bapa yang baik membangun destiny. Dia membangun tujuan hidup atau akhir kehidupan. Bapa yang baik selalu akan berkata kepada anak-anak mereka,
untuk mempersiapkan diri pada masa kekekalan. Saudara, kita harus membangun destiny yang kuat. Salah satu penyebab di mana anak-anak kehilangan daya juang dan gampang drop out sederhana begini. Karena mereka tidak punya sense of destiny dalam diri mereka. Saudara, hidup di dunia ini memang sementara sih, nggak lama. Kita akan hidup dalam kekekalan. Oh, itu lama banget kan. ya, it took forever. Itu lama banget. Takes forever to understand eternity. Tapi kita bakal hidup dalam kekekalan. Hidup sekarang tuh singkat. Tapi kita dipersiapkan dalam waktu yang singkat ini untuk hidup dalam kekekalan. Jadi kita harus punya sense of destiny. Seorang ayah harus membangun sense of destiny di dalam diri anak-anak mereka. Supaya anak-anak mereka dapat melihat ke depan. Anak-anak mereka bisa melihat jauh ke depan. Ya, ajari mereka tentang akhir hidup mereka. Ajari mereka tentang tujuan hidup mereka. Saudara, kita perlu sekali untuk membangun destiny dalam diri mereka dengan mengajarkan tujuan-tujuan dalam diri mereka. Bagaimana Tuhan punya tujuan untuk mereka. Bagaimana Tuhan punya mimpi untuk mereka. Bagaimana Tuhan mau mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bagaimana Tuhan mau mereka melihat ke depan. They need to see their end. Kita sudah pernah baca kenapa orang Israel menjadi najis. Ditulis dalam kitab Ratapan pasalnya yang pertama ayatnya ke-9. Dibilang begini ya. Dia mengizinkan kenajisan melekat pada jubahnya. Karena apa? Dia tidak melihat akhirnya. Ya, itu salah satu terjemahan berkata begini. Because she didn't consider her destiny. She didn't consider her end. Dia tidak berpikir yang akhir. Selalu berpikir yang akhir. Jangan cuma berpikir yang sekarang. Kita harus berpikir yang akhir itu harus kita pikirkan. Harus mempersiapkan diri untuk kekekalan. Harus mempersiapkan diri untuk tujuan yang Tuhan telah berikan buat kita. We are going to live for now. But kita juga harus memikirkan, harus punya pemahaman ke depan, kita harus melihat ke depan. Itu destiny. Ada banyak orang gagal di tengah jalan, menyerah karena mereka tidak melihat destiny mereka. Kita bisa lihat ke depan. Ya, Tuhan udah berkali-kali beritahu kepada umatnya, gini, kamu perlu melihat bahwa aku ini sebenarnya Tuhan. Aku punya harapan buat kamu. Aku telah merancangkan hari depanmu yang penuh dengan harapan. Tuhan telah mempersiapkan hal tersebut. Kita mesti bangun itu dalam diri anak-anak kita. Yesus adalah pribadi yang selalu menunjuk pada murid-muridnya tentang endingnya, tentang akhirnya. Dia selalu bercerita tentang akhirnya. Baik itu lewat perumpamaan yang dia sampaikan. Ataupun dalam pengajaran-pengajaran yang dia kerjakan. Yang dia ajarkan pada murid-muridnya. Di Bukit Zaitun yang kita kenal dengan nama Olivet Discourse itu. Di mana Yesus bercakap-cakap dengan muridnya tentang zaman akhir. Dia ceritakan semuanya. Sebab Yesus mau supaya kita tahu ending kita kayak apa. Ending kita gilang gemilang. Sekarang Yesus berkata gini, aduh saya lemah Pak, saya gak kuat. Hei, kamu belum selesai. Lihat jauh ke sana. Masih ada perkara yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat kita. The best yet to come. Nah itu dia. Saya mempercayai bapak-bapak yang baik adalah pembangun-pembangun yang kuat. Nah, sekarang saya mau katakan ini kepada saudara. Masalahnya harus kita jawab. Bapak memang bisa membangun hal ini. Tapi kita harus mengerti 3 hal ini. Kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita perlu berjalan dalam terang. Jawabannya semuanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah hikmat Allah buat kita. Yesus adalah terang itu sendiri. Dia adalah terang yang menyinari kegelapan.
Baca Yohanes pasalnya yang pertama. Apa yang Mazmur 82 ayatnya yang kelima katakan buat kita tadi. Bahwa mereka tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Jawabannya itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus datang untuk menyatakan Bapa buat kita. Waktu Yesus datang menyatakan Bapa buat kita, kita temukan identitas kita. Sebab Bapa kita berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, tapi itu kan buat Yesus. Emang itu buat kamu juga. Coba kita baca dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Ayat ini adalah ayat yang bagus buat kita. Roma 8 kita akan baca. Kita beritahukan kepada kita hal yang luar biasa. Dibilang begini, ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara, membahas ketiga hal ini, seorang bapa akan mempersiapkan anak mereka untuk mengerti bahwa identitas, gambar, dan destiny yang harus dibangun dalam diri seorang anak itu tetap harus diikuti oleh proses-proses kehidupan. Kalau kita adalah anak, itu identitas kita. Gambarnya adalah kita akan menjadi sama seperti gambar Tuhan, gambar Bapa, gambar Kristus. Makanya Alkitab bilang buat kita seperti ini. Kalau kita menderita, itu biasa saja. Kita akan mengalami penderitaan sebab Yesus pun menderita. Kita menderita bersama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kalau kita sudah dipersiapkan dalam identitas, dalam paradigma atau gambar, dan dalam destiny yang Tuhan inginkan, akan berbeda cara kita mendekati kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya mempercayai sudah waktunya kita betul-betul membangun identitas yang kuat. Kita harus membangun identitas kita. Jangan lupa, sudah 2 tahun kita membahas hal ini. Sudah pasti mengerti bahwa dalam membangun mental construction kita harus membangun kekuatan pada identitas kita, pola pikir kita, kebiasaan kita, dan perkataan kita. Kita sudah bahas hal tersebut. Kemudian kita juga sudah membahas dalam banyak sekali khotbah, kita sudah membahas tentang bagaimana bahwa kita perlu memiliki kesadaran yang kuat di dalam Tuhan. Kita harus punya sadar Tuhan dalam segala keadaan. Kemudian yang berikut bukan cuma sadar Tuhan, kita kemudian punya kemampuan untuk membuat perbedaan dan membuat pilihan-pilihan yang tegas seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kemudian kita bertumbuh juga dalam posisi bahwa sekarang kita akan mulai membuat keputusan-keputusan yang kuat bersama dengan Tuhan. Tapi kemudian selebihnya adalah kita mau hidup dalam kualitas kemuliaan yang Dia inginkan. Saudara, kalau kita kemudian bisa membangun dalam diri anak-anak kita atau pada generasi muda identitas, gambar kebenaran, paradigma yang benar, dan kemudian destiny yang Tuhan inginkan, mereka inginkan, yang terjadi dalam kehidupan mereka yang Yesus inginkan, maka dengan demikian kita dapat membangun masyarakat. Nah, ini dia ini, sebuah masyarakat yang diterangi
oleh firman Tuhan. Ya, mari kita baca ayat terakhir, kemudian saya akan selesai dengan ini. Di dalam kitab 1 Tesalonika, ya, pasalnya yang kedua. Sudah tahu ayat ini. Kita akan membaca ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Seorang bapa itu yang baik akan membangun anak-anak mereka. Akan membangun mereka untuk mencapai tujuan ilahi dalam kehidupan mereka. 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12 berkata begini. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada 3 hal yang seorang bapa secara personal lakukan untuk tiap-tiap anak-anak mereka. Yang pertama, menasehati mereka. Mari kita saling menasehati. Udah, jangan takut, ya, izinkan roh nasihat turun ke atas kita. Biar gereja kita, biar komunitas kita ada nasihat-nasihat spiritual, nasihat-nasihat yang baik, yang bermanfaat buat kita disampaikan. Tapi bukan cuma nasihat. Yang kedua adalah menguatkan hati. Itu kata yang saya suka, menguatkan hati. Itu orang perlu dikuatkan hatinya. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah krisis ini. Orang-orang perlu berdiri di titik krisis, tapi juga tetap menguatkan hati seorang dengan yang lain. Tapi bukan cuma menguatkan hati. Ini yang ketiga, saya suka. Meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai. Haleluya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya mempercayai bahwa kalau kita datang kepada Yesus, Dia menjadi hikmat buat kita. Kebenaran firman Allah menguasai kita dan kemudian melatih kita. Supaya kita kemudian bukan cuma mengerti sebuah pengetahuan, tapi kita mengerti sebuah pengetahuan dengan pemahaman hikmat Allah yang akan membuat kita punya akurasi untuk mengaplikasikan kebenaran yang kita ketahui. Tapi yang paling powerful dari semuanya adalah kita memiliki spiritual insight. Karena ada terang yang dinyalakan dalam hati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang terang adanya. Dia mau kita tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Bapak-bapak, jangan lupa. Kita harus membapai generasi ini. Supaya mereka mengerti. Mereka tidak lack of knowledge. Mereka punya pengertian. Mereka mengerti tentang kehidupan ini. Supaya mereka tidak berjalan di dalam kegelapan. Tapi berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.